mungkin di sini saya akan mengulas sebenarnya sedikit permasalahan tentang usaha kita saat ini gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang udah mulai berjualan, berdagang gitu kan, bagaimana rasa dan kondisi saat ini dibanding dengan saat kita merintis di tahun-tahun sebelum ini ya. Ada beberapa konten saya itu teman-teman pada saat aktivitas di Kalimantan gitu kan. Nah mungkin pada saat itu kisaran lah 2 tahun yang lalu ya, dibanding saat ini itu memang jauh sekali ya. Artinya memang sekarang itu penurunan usaha-usaha segala usaha gitu kan, bukan hanya kita. Kemudian ketika kita merintis pun di saat seperti sekarang itu kita mengalami banyak kendala ya, terutama memang perputaran ekonomi yang menjadi sebabnya seperti itu. Jadi secara global kita itu mengalami penurunan daya beli masyarakat, itu turun, sehingga ya mungkin income kita pun akhirnya menurun ya, seperti itu. Ya itu resiko ya bagi kita selaku pedagang ya, seperti itu. Tetapi kita kan harus mencari solusi itu teman-teman ya. Apa kita harus berdiam diri atau harus kita untuk tetap terus berkembang gitu. Nah, saya sendiri merasakan ya ketika saat ini gitu kan, saat ini mungkin ada beberapa faktor teman-teman, sehingga kalau usaha itu rame kemudian dibanding pada saat sepi seperti itu kan ada beberapa faktor. Bisa jadi itu karena faktor daerahnya juga ya. Daerah-daerah yang cenderung bisa bertahan itu ya mungkin dari segi PAD-nya itu tinggi ya. Seperti contoh-contohnya adalah di daerah-daerah luar Jawa yang banyak tambang-tambang itu, sehingga siklus ekonomi itu masih bagus ya, sehingga pengaruh ya pada penjualan apapun itu ya. Nah kemudian kedua adalah keramaian ya. Keramaian tentunya menjadi faktor yang paling penting gitu ya, karena kalau kita dagang seperti ini gitu, faktor keramaian itu sangat menentukan banyak tidaknya nantinya pembeli ya. Sehingga ketika kita itu mencari tempat untuk berdagang gitu kan, tentunya dua faktor itu saat ini menunjang ya, sangat menunjang sekali, dan ya akan jadi satu kekuatan sendiri ya gitu. Karena percuma ya kita itu sekarang itu kita usaha gitu kan, membuka cabang, mengembangkan gitu, ketika faktor-faktor ini tidak mendukung ya. Karena memang kalau dibilang usaha saat ini tidak semudah dengan usaha-usaha pada saat dulu ya. Bayangkan kita waktu dagang di kisaran 5 atau 10 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Nah dari segi hasil itu sama seperti itu, dan segi nominal tentunya berbeda teman. Saya merasakan gini saja teman. Ketika kita merintis awal ya, dari dulu itu dari sekitar saya awal-awal dagang itu kan, mungkin itu waktu di Jawa ataupun di Palembang atau di Kalimantan itu kan, merintis itu diawali dari omset yang segitu-segitu. Artinya poin kita ini buka dengan omset 200-300 ribu, itu udah standar ya dari dulu itu seperti itu. Bahkan waktu pertamanya saya itu membuka di Jawa, di Jogja seperti itu sama omset itu awal buka itu kisaran segitu, di Palembang pun segitu. Tetapi dia grafiknya naik teman-teman ya. Ketika hari pertama nih contohnya 200 ribu, besoknya 300 ribu, jadi ada kenaikan seperti itu. Nah kalau sekarang pun kan kita merintis, pasti banyak kan masih hasilnya segitu gitu kan. Artinya secara income kita, secara nominal pendapatan kotornya itu sama ketika kita merintis dulu dengan sekarang, padahal perbedaannya sangat jauh sekali teman-teman. Contohnya gini, nilai nominalnya yang sangat beda. Karena uang 200 ribu pada saat 5 tahun yang lalu dibanding uang 200 ribu saat ini itu jauh sekali ya. Nah coba kita membahas masalah harga saja, harga bahan bakunya. Contohnya di 3 tahun 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sewaktu saya di Kalimantan itu, harga dari tepung terigu terutama untuk cakra kembar yang biasa saya pakai itu masih kisaran harga masih 180-an ya pada saat itu, 170, 80 naik lagi. Nah
Kemudian tidak lama dari itu, 2 tahun kemudian naiklah menjadi 200-an, bahkan pernah menginjak angka 250-an ribu tepung cakra kembar itu teman ya, satu saknya yang 25 kilo. Nah sekarang udah agak mending, turun lagi menjadi 230-an. Artinya kalau dibanding dulu itu yang baru kisaran 5 tahun ya teman. Kalau di sebelumnya lagi itu harga di bawah itu, sehingga secara margin ya gitu ya, margin itu ya sekarang itu memang sangat tipis sekali ya teman, sehingga income yang kita dapatkan ya pokoknya dapat 100.000 zaman sekarang daripada yang dulu gitu. 100.000 dulu masih mending teman-teman, artinya buat kita makan, buat seharian-harian itu masih cukup ya untuk menjalankan dagangan lagi. Nah kalau 100.000 sekarang belikan minyak goreng, contohnya minyak goreng 1 liternya sekarang berapa ibaratnya, yang paling murah-murahnya mungkin 16.000 ataupun 17.000 kan seperti itu. Nah pada saat itu, pada saat dulu 5 tahun yang lalu gitu kan, kayak minyak goreng itu masih harganya masih murah teman. Mungkin yang 2 liter tuh hanya 22.000, 23.000, bahkan 28.000 itu yang sudah bermerek ya, secara kelas ya seperti itu. Nah kalau sekarang itu nggak bisa seperti itu teman ya. Nah artinya dari segi keuntungan tadi kita itu semakin menipis, tapi secara pendapatan secara total kita jualan itu hampir-hampir sama. Sekarang itu udah luar biasa teman, rupanya kita dagang dapat omset 1 juta itu jarang sekali terjadi. Karena apa? Karena bukan faktor apa ya, orang beli nggak ada, karena persaingan di dunia dagang sendiri, kuliner itu sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya persaingan untuk kita sendiri ya teman, kuliner lain pun sekarang tuh udah luar biasa banyaknya. Karena apa? Di situ ya mungkin sulitnya mencari pekerjaan gitu kan, yang bila pun dapat pekerjaan itu gaji atau hasil yang didapatkan itu tidak seberapa, kadang lebih besar pengeluarannya. Sekarang kita bayangkan UMK di setiap daerah teman-teman ya, itu berapa sih? Kemudian kalau kita hidup di perkotaan itu berapa budget yang harus kita keluarkan. Nah dari itulah orang kebanyakan larinya kemana ya, usaha gitu kan, usaha dan dagang inilah yang paling realistis ya, artinya yang paling mudah dilakukan, sehingga aktivitas dagang ini menjadi hal pokok ya, sehingga kebanyakan orang yang dagang ini ya mempengaruhi penjualan kita sendiri ya. Makanya dapat uang 1 juta dulu ibaratnya bisa terjadi, sekarang itu malah lebih sulit. Padahal secara nilai ya, secara nominal itu uang pada saat dulu dengan sekarang itu jauh berbeda, tapi pendapatan kita realistisnya seperti itu. Sekarang itu kita dagang saja dapat uang 500.000 kotor, sekarang itu udah luar biasa. Dulu dagang saya sendiri merasakan ya, mungkin 1 gerobak itu bisa mencapai 1,5 juta, 1 juta, itu udah biasa. Nah sekarang kita tuh dagang dimanapun tempat, bahkan saya di Kalimantan sekarang itu sulit sekali untuk mencapai 1 juta, paling 800 juga 900, turun ke 700.000 seperti itu. Nah kalau saat ini saya sendiri merasakan di sini dapat 700.000 itu udah hal yang luar biasa ya. Ya mungkin ada sebagian orang-orang yang dagang itu masih stabil ya, tapi ya rata-rata sekarang tuh dagang itu memang agak banyak penurunan teman-teman. Nah itulah makanya ketika kita itu sekarang merintis usaha teman-teman, itu sangat sulit sekali untuk berkembang. Dan ditambah lagi dengan kalau upaya seperti sekarang ya, musim kemarau gitu kan, daerah-daerah yang tergantung dengan pertanian, hasil tani itu sangat mempengaruhi, sehingga usaha kita ya mau nggak mau pasti down ya seperti itu. Sehingga kita bersabar aja, siapa tahu karena setiap usaha setiap pekerjaan itu ada waktunya. Ketika kita sudah menemukan waktunya, usaha kita akan naik. Nah jadi itu ya teman-teman, faktor-faktor ya kenapa sekarang tuh cenderung dagangan kita juga relatif agak sepi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin bulan-bulan sebelumnya. Faktornya adalah yang kita sebut tadi. Oke, terima kasih teman-teman ya yang selalu nyepot channel saya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.